Silakan duduk saudara. Buka firman Tuhan sama saya di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-11. Injil Yohanes pasal 11. Ayat 1 kita baca sama-sama, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan 11. Kalau sudah dapat kita bisa baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Ayat 3. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Ayat 4. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. 5. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya Lazarus, namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Perhatikan baik di situ dikatakan bahwa ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. 7. Tapi sesudah ia berkata murid-muridnya itu, mari kita kembali lagi ke Yudea. Ayat 8. Murid-murid itu berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana? Jawab Yesus, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk karena ia melihat terang dunia itu. Tapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk karena terang tidak ada dalam dirinya. Terakhir, demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada Lazarus, Lazarus, saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya akan menceritakan sebuah keluarga. Keluarga yang sangat cinta akan Tuhan. Keluarga yang sangat mengasihi Tuhan. Dan kita baca di sini bahwa Tuhan Yesus sangat sayang kepada keluarga ini. Dan adik kakak Maria dikatakan di sini bahwa Maria ialah perempuan, Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Saya ada buat kronologis. Nanti kalau OHP sudah siap, tolong disampaikan poin yang pertama. Saya mau kasih sedikit gambaran kronologis. Ternyata orang yang mengasihi Tuhan, orang yang cinta Tuhan, tidak lepas yang namanya sakit atau masalah. Orang yang cinta Tuhan tidak terlepas yang namanya ada tantangan dalam hidup. Jadi kisah ini sangat memberkati saya karena Yesus bilang begini, penyakit itu tidak akan membawa kematian. Tapi realita Lazarus itu mati. Dikatakan di sini bahwa penyakit itu tidak akan membawa kematian ayat 4, tapi kisah cerita ini Lazarus itu mati. Dengan kata lain bahwa kita itu harus punya punya iman yang besar untuk kita itu melihat rencana Tuhan dalam hidup kita. Tadi saya belum kenalan, saya dari New York, nama saya Nehemia. Dan memang saya ada transit di Jakarta dalam rangka ke Manila, Filipina. Saya ada janji sama teman di sini. Dan Pak Amir tahu saya ada di Jakarta dan dia bilang, you ada di sini kenapa nggak yang memberkati gereja kita. Dan akhirnya Pak Amir dengan Pak Henry akhirnya bisa melayani di tempat ini. Saya tahu ada rencana Tuhan dan saya percaya akan lewat kehadiran saya akan memberkati hidup saudara. Saya di New York baru 21 tahun. Dan dari New York kemudian mengembalakan New Jersey, Philadelphia, Atlanta, kemudian ke Chicago, Minnesota, kemudian ke bawah Florida, Miami, Fort Lauderdale, Orlando, kemudian terus ke atas New Hampshire dan Boston sampai ke Toronto, Kanada. Sempat di Mississauga di Toronto berapa tahun, sekitar 5 tahun, tapi gembala yang mengembalakan kembali ke Indonesia sehingga
jemaat yang ada di sana kembali ke gereja-gereja yang ada di Toronto. Dan sekarang ini saya pusat yang ada di New York. Dan orang-orang di New York di sana banyak dari Surabaya. Jadi waktu kejadian 98 banyak orang Indonesia ke Amerika dari Surabaya dengan sistem bodoh nekat. Mereka ke Amerika dengan visa turis, istilahnya dengan bahasa Inggris sederhana, cuma bisa bahasa Inggris yes no. Iya kan? Jadi biasa orang Indonesia kan suka senyum. Sampai di New York JFK Airport, kamu imigrasi, ditanya, are you from Indonesia? Yes. What's your name? No. Are you first time? Yes. What's your last name? No. Jadi orang imigrasi mungkin pusing. Are you crazy? Yes. Jadi orang gila masuk lagi istilahnya. Makanya banyak sekali orang Indonesia yang ada di Amerika. Jadi di Amerika sana itu memang bahasa Inggrisnya itu campur-campur. Ada bahasa Inggris Villa, ada bahasa Inggris New York, ada bahasa Inggris Los Angeles. Jadi kalau ke Philadelphia banyak orang Surabaya. Jadi kalau mau pulang gereja, mereka bahasa Inggrisnya gini, you go home be aku ya. Itu bahasa Inggris. Bahasa Inggris Philadelphia. Jadi mereka itu memang kasihan banyak sekali. Tapi sejak tahun 98 mulai diajar tentang kebenaran, diajar tentang firman. Sehingga mereka satu demi satu diberkati dan mulai buka usaha. Dan satu demi satu mereka punya surat dan bahkan sudah citizen mereka di sana. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, orang-orang Indonesia di sana juga banyak tantangan, banyak masalah. Tetapi sejak dibawa mereka kepada firman Tuhan, mereka itu akhirnya bisa mengerti tentang hidup, mengerti tentang kebenaran, sehingga mereka itu diberkati Tuhan. Jadi itu sekilas tentang pelayanan kami yang ada di sana. Dan saya suka bercanda, memang di New York itu kan kadangkala kalau orang-orang Indonesia di sana sudah belajar bahasa Inggris. Jadi kalau agak mirip, salah-salah, jadi it's okay. Kalau bahasa Inggris Boston tuh lain, banyak student di Boston. Kalau ke Boston, kalau bahasa Inggrisnya, kalau ketemu student teman-teman sudah lama, bahasa Inggrisnya begini, you, long time no see. You so sombong, you know. Itu bahasa Inggris Boston. Kalau bahasa Inggris New York ada sedikit, ada kelas sedikit. Satu kali si Johnny menjemput papanya di airport. Dia minta izin sama bos dari kerjaan untuk jemput papanya. Setelah jemput di airport, sampai di rumah, dia bilang sama adiknya, sekarang nanti papa telepon. Papa telepon, jangan angkat telepon ya, karena nanti bos saya akan telepon. Sudah. Nah, adik yang dijemput ini juga bahasa Inggris Tarsan, istilahnya gitu. Sudah, 5 menit kemudian dia pergi kerja. 5 menit kemudian yang sama, telepon bunyi. Kemudian adiknya bilang, wah itu papa telepon mungkin dari Jakarta. Tapi dia ingatnya, sudah pesan sama Koko, jangan angkat telepon. Sudah, ring, wah itu papa. Ternyata bosnya si Johnny. Akhirnya dia angkat telepon. Halo? Yes, may I speak to Johnny? Oh Johnny, he just passed away. Wah, sudah mati Johnny. He just passed away. But when? 5 minutes ago. Wah. Jadi itu bahasa Inggris New York. Mari kita belajar firman Tuhan, haleluya, supaya jangan terlalu tegang, oke? Agak rileks sedikit kita belajar firman. Jadi hari ini kita akan masak masakan dari New York, masakan Amerika. Jadi kalau sudah tersinggung, nah apa-apa lebih baik tersinggung masuk surga daripada nggak pernah tersinggung masuk neraka. Oke? Oh, HP bisa diperlihatkan poin yang pertama, kita belajar kronologis keluarga ini. Poin nomor 1, saya bilang, ternyata keluarga yang mengasihi Tuhan bukan berarti tidak ada masalah. Dan setiap orang bisa mengalami yang namanya sakit. Jadi dalam poin ini saya mau berikan kepada saudara bahwa siapapun kita yang ikut Tuhan, siapapun kita yang percaya kepada Tuhan,
harus tahu bahwa tantangan hidup atau sakit penyakit atau masalah kita harus alami. Oke? Yang kedua, bagaimana supaya kita itu bisa menghadapi masalah itu? Oh, HP sudah bisa? Nomor 1 bisa? Oh, belum bisa. Oke, great. Nah, yang saya pelajari di sini bahwa Tuhan setiap rencananya dalam kehidupan kita, Dia membawa kita supaya tahu hatinya Tuhan, mengerti hatinya Tuhan. Nah, pada waktu Lazarus mati, Alkitab berkata, kita boleh mungkin lihat di dalam ayat yang ke-21. Coba lihat ayat 21. Kita baca sama-sama dari Yohanes pasal 11 ayat 21. Pasal 11 ayat 21. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak apa? Seandainya sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Nah, saudara dikasih Tuhan, berarti kita akan belajar Marta Maria pada level terendah, level kesedihan yang sangat rendah, di mana I don't need you, saya nggak perlu lagi you. Lazarus sudah mati, saya nggak perlu you Tuhan. Kalau engkau ada di sini, dia pasti tidak mati. Dan Alkitab berkata, masyurlah hati Yesus dan menangislah Yesus. Saudara, di kolong langit ini, agama apapun mengajar agama yang baik. Tapi Tuhan siapa Tuhan yang menangis? Yesus menangis, masyurlah hati Yesus dan menangislah Yesus. Saudara, jadi Yesus menangis di sini adalah, pertama dia menangis karena berbelas kasihan kepada Marta dan Maria. Yang kedua, Yesus itu menangis karena ketidakpercayaan Marta dan Maria. Jadi, masyurlah hati dan menangislah Yesus. Nah, saudara dikasih Tuhan, pada waktu Marta berkata seperti itu, mereka pada level kesedihan yang dalam. Mereka berpikir, kok kami ini sudah ikut Tuhan, melayani Tuhan, percaya kepada Tuhan, tapi kok mengalami, kenapa Yesus tidak mampu sembuhkan Lazarus, malah mati. Padahal Yesus bilang penyakit tidak membawa kematian. Oke? Nah, saudara, mari kita belajar. Nomor 1 adalah belajar karakternya Tuhan. Karakter Tuhan adalah yang pertama, adalah karakter yang maha kuasa, maha adil, maha mulia, maha dahsyat. Kita belajar dari ayat 25, pasal 11, ayat yang ke-25 dan 26. Yohanes 11 ayat 25-26, kita baca sama-sama dengan suara nyaring. 1, 2, 3. Jawab Yesus, Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ayat 26, dan setiap orang yang hidup, yang percaya kepadaku, tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta bilang, ya Tuhan aku percaya. Nah saudara, mari kita belajar di sini bahwa Yesus itu sedang nyatakan dirinya, who I am. Percayalah kepadaku, akulah kebangkitan itu. Maria, percayalah kepadaku. Marta, percaya kepadaku. Walaupun dia sudah mati, dia akan bangkit. Jadi Yesus sedang menyatakan siapa dirinya. Percaya kepada saya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, di dalam momen seperti ini, hal yang sama juga dalam waktu kita mengalami satu stres atau depresi, seperti tidak ada jalan keluar, kita harus ingat, Tuhan itu siapa bagi kita. Karakter Tuhan dalam hidup kita itu seperti apa. Suami istri, kenapa banyak kali misunderstanding suami istri, kalau suami mungkin begitu cepat marah, karena istri tidak mengerti karakter suaminya itu seperti apa. Begitu juga sebaliknya, mungkin istri cepat marah, karena karakter daripada istri, suami tidak tahu. Kenapa banyak orang tua susah mendidik anak, karena tidak mengerti karakter daripada anak itu sendiri. Jadi kalau kita belajar karakter, kita akan melihat karakter daripada Tuhan itu sendiri. Yesus bilang, I am. Dia datang sebagai manusia, Yesus bilang begini, I am the healer. I am the way. Jesus never say I have, never. But Jesus say I am. Kalau saudara drive mobil dari Jakarta ke Bandung, di tengah jalan saudara kesasar. Tiba-tiba saudara kesasar, kemudian saudara bilang, Tuhan, saya ini kesasar. Tuhan gak bilang, sebentar ya, saya kasih GPS sama kamu. No. Tuhan bilang apa?
I am the way. Follow me. Jadi nanti saya akan bawa kamu sampai ke tujuan. Jesus never say I have, but I am. Waktu kita sakit di rumah sakit, Tuhan saya sakit. Kemudian Tuhan datang, sebentar ya saya kasih you obat. No. Jesus say, I am the healer. Aku penyembuhmu. Jadi Tuhan itu sedang menyatakan karakternya. Jadi karakter Tuhan itu karakter yang selalu memberi, menolong, memberkati. Kita nggak perlu minta berkat, karena dia selalu pasti berikan berkat kepada kita. Karena karakter Tuhan itu selalu memberkati dan menolong hidup kita. Jadi kita belajar di sini dari Marta Maria ini tidak tahu siapa Tuhan yang sesungguhnya. Karakter Tuhan. Akulah kebangkitan dan hidup. Yang kedua kita akan belajar adalah cara kerja daripada Tuhan kita. Di Amerika memang ekonomi hari ini sedang mengalami goncangan. Tetapi selama Obama memimpin, walaupun bagi orang Amerika, selama Presiden Obama memimpin, katanya dia hanya bisa selesaikan tentang Osama. Itu bagi orang Amerika. Sedangkan Osama ini sudah diketemukan oleh Presiden Bush sebelumnya. Nah, kenapa cara kerja Obama tidak didemonstrasi oleh masyarakat? Karena cara kerja Obama selalu dia ngomong. Di TV dia ngomong. Kejadian ekonomi dia kasih tahu. Kejadian apapun yang terjadi dia selalu ngomong. Sehingga orang itu tidak bisa buat demonstrasi di White House. Karena dia selalu terbuka, dia ngomong di depan masyarakat Amerika. Sehingga masyarakat Amerika itu percaya kepada dia sebagai presiden yang memimpin Amerika, dia bisa handle. Jadi cara kerja daripada presiden ini akhirnya diterima oleh Amerika. Nah, saudara dikasih Tuhan, mari kita belajar cara kerja Tuhan dalam hidup kita. Cara kerja Tuhan dalam hidup kita selalu itu tegas. Pada waktu Marta Maria itu sedang menangis, dia bilang Yesus bilang begini, angkat batu itu. Coba lihat ayat yang ke-39, kita lihat. Ayat 39. Kalau OHP sudah bisa dapat yang poin yang kedua, akan lebih baik. Ayat 39 dan 40 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kata Yesus, angkat batu itu. Terus, Marta saudara yang memanggil itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau. Terus, sudah 4 hari ia mati. Terus, jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat apa? Kemuliaan Allah. Jadi apa saudara? Yesus sedang bilang kepada dia bilang kepada Marta Maria, bukankah sudah kukatakan kepada, jika engkau percaya engkau akan melihat kemuliaan Allah. Jadi dia bilang angkat batu. Dia itu tegas banget kayak preman gitu loh. Itu tegas banget, angkat batu itu. Karena kan dia lihat Marta Maria sudah nangis, angkat batu, dia tegas. Kemudian Marta bilang, Tuhan sudah 4 hari sudah bau, sudah nggak mungkin dia. Sudah nggak mungkin dia diselamatkan atau dibangkitkan. Kemudian Yesus bilang, dia tegaskan karakternya lagi. Dia bilang, Maria, bukankah sudah kau katakan, kalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Dan Alkitab berkata, saudara, dia teriak di depan kubur itu. Dia katakan, Lazarus. Dan saya percaya, Tuhan kita Tuhan yang jelas dan dia tegas banget. Lazarus. Dia nggak bilang orang mati bangkit, enggak. Kalau dia bilang orang mati semua yang di dalam kuburan bangkit semua, saudara. Tapi dia bilang Lazarus, dia jelas, Lazarus keluar. Alkitab berkata tangan dan kaki masih diikat, saudara. Jadi Lazarus itu keluar seperti ini, saudara. Aku rasa banyak orang Yahudi lari, saudara. Karena dia kan keluar seperti ini. Nah, jadi saudara dengan kasih Tuhan bisa dibayangkan kuasa kebangkitan. Sudah tulang-tulang mungkin sudah patah, sudah berbau pada waktu dia katakan Lazarus. Kuasa firman itu keluar, bangkit. Keluar, dia bangkit dari kuburan. Dan saudara yang dikasih Tuhan, semua orang kaget kagum. Karena apa? Cara kerja Tuhan itu full authority, penuh dengan kuasa. Tegas dan jelas. Saudara yang dikasih Tuhan, mari lihat saya baik-baik. Kalau you tidak tegas dalam masalah apapun, dalam rumah tangga, setan yang tegas dalam kehidupan saudara. Di Amerika banyak keluarga hancur, banyak rumah tangga hancur karena kenapa? Suami tidak tegas. Jadi banyak istri-istri, suami istri bekerja,
Jadi banyak istri-istri itu bekerja di restoran atau bekerja menjaga anak kecil. Nah, ada satu istri karena dia itu menjaga satu anak sampai larut-larut malam. Sementara yang punya rumah, anak yang dia jaga itu tinggal seorang diri, duda istilahnya. Apa yang terjadi karena suami tidak tegas, harusnya pulang lebih awal, tapi larut malam akhirnya terjadi perselingkuhan. Terjadi perselingkuhan, datang sama saya bilang, kok bisa terjadi? Dan dia katakan, Pak, karena saya sebagai suami tidak tegas. Tidak tegas katakan kepada istri untuk cepat pulang atau jangan bekerja lagi di tempat itu. Tidak tegas juga kepada anak-anak saya. Makanya saya bilang, kalau you sebagai suami tidak tegas, istri pun yang akan tegas kepada saudara. Dan kalau dalam rumah tangga, you mesti mengerti posisi sebagai suami, sebagai kepala, sebagai imam, kemudian istri sebagai apa? Kata firman Allah, penolong, kata firman Allah. Kadangkala kalau suami nggak tegas, istri tegas. Dan kalau istri tegas, berarti istri yang ambil kendali rumah tangga. Dan kelihatannya kalau istri yang ambil rumah tangga, kelihatan oke. Tapi cepat atau lambat pasti hancur. Ada suami berkata, Pak, tapi kan saya mengasihi istrinya, istri saya. You're right. Tapi firman Allah mengatakan, kepemimpinan adalah sebagai suami. Istri saya lumayan pandai. Dia master 3. Waktu tinggal setahun lagi dia ambil doktor. Waktu itu saya masih STLR. Dia sudah S3, saya masih STLR. Tapi saya kejar. Akhirnya saya sampai pada level di mana menyaingi, maksudnya pendidikan sama. Tapi saya tegas mengambil keputusan. Sehingga sampai detik ini apapun yang diambil selalu tanya sama saya. Kecil apapun selalu tanya sama saya. Karena apa? Sebagai pemimpin, sebagai laki-laki harus tegas. Saya ulang lagi, kalau you tidak tegas, setan yang tegas sama saudara. Banyak rumah tangga hancur karena engkau tidak tegas. Yesus, dia punya karakter yang luar biasa dan cara kerja yang tegas. Makanya dia bilang, Lazarus, keluar. Dan yang ketiga yang saya lihat, rencana Tuhan selalu yang terbaik. Kenapa saya bilang, coba perhatikan baik. Kan pertanyaannya, Pak, kenapa Lazarus tidak sembuh? Tapi dia malah mati. Mari saya mau kasih jawaban kepada saudara. Ayat 42 kita baca sama-sama. Ini jawaban, kenapa Lazarus bukan sembuh, tapi mati dan dibangkitkan. Ayat 42, ayat 41, 42 aja baca sama-sama. 41 dan 42. 1, 2, 3. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. 42. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena apa? Oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengingat aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah apa? Mengutus aku. Perhatikan baik. Jadi rencana kalau Lazarus hanya sembuh toh, yang dengar kesaksian keluarga Lazarus. Tapi karena Lazarus mati dan dibangkitkan, bukan hanya keluarga Lazarus, tapi seluruh kota percaya, seluruh bangsa percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan bukan hanya seluruh bangsa, sampai detik ini seluruh bangsa, semua orang percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Saudara, beri tepuk tangan bagi Raja kita. Semua orang percaya. Karena orang banyak, jadi rencana Tuhan supaya lebih banyak orang percaya bahwa Dia adalah Tuhan. Makanya Alkitab berkata, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengenai aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Rencana Tuhan itu sempurna dalam hidup kita. Kadangkala saudara kita dalam keadaan susah, mungkin Tuhan, aku nggak tahu mau buat apa. Tapi wait, saya mau beritahu sesuatu. Apa rencana Tuhan di balik masalah yang kau sedang hadapi? Amin. Yang terakhir, poin yang ketiga. Jadi itu main course. Sekarang dia punya es krimnya. Yang terakhir,
Jadi apa yang harus kita lakukan sebagai orang percaya? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah jangan pernah menyerah dalam keadaan apapun. Don't give up. Jangan menyerah. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya senang dengan baca kisah Presiden Amerika. Salah satu Presiden Amerika yang sangat saya kagumi, namanya Abraham Lincoln. Kalau saudara lihat dia punya statement itu yang don't give up, tidak pernah menyerah. Tahu berapa kali dia itu mau mencalonkan presiden? 7 kali. Pada waktu gagal pertama dia tidak pernah menyerah. Dia maju lagi. Kedua kali dia gagal lagi. Dan sampai ke-7 kali dia itu jadi presiden. Dan sangat terkenal. Sejarah mencatat seorang presiden yang smart, yang pandai. Karena apa? Seorang yang tidak pernah menyerah. Sebenarnya saya ada video seorang perempuan yang mengalami kecelakaan. Perempuan cantik mengalami kecelakaan dan mukanya tuh hancur. Mukanya hancur dan para dokter mengatakan bahwa tidak mungkin tertolong lagi. Dan akhirnya beberapa dokter mampu selamatkan dia dengan operasi semuanya. Tapi tetap jelek, tampaknya jelek. Kemudian wawancara dan dia bilang begini. Wawancara dengan Oprah, dia katakan bahwa di balik masalah yang aku sedang hadapi ini, walaupun saya mukanya hancur, tapi saya tetap percaya kepada Tuhan, rencana Tuhan itu indah dalam hidup saya. Mungkin OHP coba bilang Barcelona aja kalau bisa, yang Barcelona. Saya mau tunjukkan seorang pelari. Seorang pelari, di mana dia mungkin sudah pernah lihat, pada waktu dia berlari, kemudian dia sempat gagal, kemudian dia tertatih-tatih, dia terus sampai kepada garis finish. Video ini juga sangat memberkati hidup saya bahwa kadangkala saudara kita mungkin dalam hidup sepertinya tertatih-tatih. Tapi saya mau beritahu, jangan pernah menyerah. Maju terus sampai pada garis finish. Dan Tuhan akan memberikan mahkota kepada saudara. Bisa mas? Iya. Bagus sekali video ini, saudara. Ini seorang pelari. Dia jatuh, saudara. When I am down and oh my soul so weary, when troubles come and my heart burdened be, then I am still and wait here in the silence. Menyelesaikan perlombaan, dia terus melanjutkan. Dia lari. Dia harus sampai pada garis finish. Ini sentuh hati saya. Ini papanya, saudara. Papanya datang peluk dia. Lihat kata-katanya dari papanya. Kamu harus lakukan. Saya harus pergi, saya harus berlari. Dan papa dan anak berlari bersama-sama. Berjalan bersama-sama sampai pada garis finish. Sampai garis finish.
Boleh selesai saja sampai di sini, lu singkat waktu. Saudara yang dikasih Tuhan, kita mungkin bisa jatuh. Kita mungkin bisa buat salah. Good news for you, don't give up. Jangan menyerah. Berjalan terus. Maju terus. Ada Bapa di surga yang menyertai hidup kita. Ada Bapa di surga yang menolong hidup kita, yang memberkati hidup kita. Yang kedua yang dari poin ini, belajar sabar. Daud pernah berkata, Mazmur 126 ayat 5-6 berkata, orang yang menabur dengan mencucurkan air mata, dia akan pulang dengan bersorak-sorai. Kadangkala saudara dalam hidup kita perlu sabar, diproses. Orang kalau sabar saudara, saya waktu di Amerika, waktu mulai gereja, saya dibilang gila saudara. Ini pendeta gila, masih 5 tahun mengelola sudah ada sekitar 16 state. Semua orang Indonesia yang ada di daerah East, semua dibabat habis itunya, semua dengar firman. Semua saya punya misi supaya mereka percaya bahwa kalau kamu sudah datang jauh-jauh ke Amerika, kamu boleh bekerja keras, kamu boleh punya visi besar, tapi jangan lupa ada Tuhan yang menyertai. Dan dalam proses harus sabar. Dan banyak orang sungguh diberkati. Poin yang ketiga saya katakan bertindak hati-hati. Nah dalam ayat ini saudara, saya senang dalam ayat 1 pasal Yosua pasal 1 dikatakan begini kepada Yosua. Yosua, setiap telapak kaki engkau injak, setiap langkah engkau injak akan menjadi milikmu. Tetapi tunggu. Bertindak hati-hati. Engkau harus renungkan firman ini siang dan malam. Supaya perjalananmu berhasil dan beruntung. Dia nggak bilang berkat loh. Tapi dia cuma pesan, bertindak hati-hati. Jadi dalam hidup kita supaya janji Tuhan tidak pernah terlambat dalam hidup kita. Dalam segala hal, hati-hati ngomong. Jangan apa-apa, jatuh dikit, sial gua. Jadi sial, apa-apa, aduh mati gua. Ya mati, itu berhati-hati. Karena apa saudara, kalau kita tidak hati-hati, akhirnya apa? Kita yang jadi celaka dan kita bisa salahkan orang lain. Joshua, dan di Alkitab salah satu orang yang masuk tanah perjanjian adalah Joshua. Nah hari ini saya mau encourage imanmu supaya bagaimana cara pandang engkau bersama dengan Tuhan. Bertindak hati-hati, jangan sembarangan. Makanya prinsip saya orang yang berhati-hati adalah orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Katakan amin. Berhati-hati saudara. Ada cerita lucu dari kata hati-hati juga. Ada juga terlalu polos. Ada suami istri tinggal di Jakarta. Dia mau ke Manado. Kemudian istri bilang sama suaminya, Papa kalau kamu ke Manado hati-hati makanan ya. Karena semua makanan di sana itu pakai minyak babi. Jadi suami bilang, jadi saya harus makan pakai minyak. Ada minyak bimoli katanya. Sudah sampai di Manado, bapak ini tanya, Bu saya mau pesan sayur. Pakai minyak apa? Minyak babi. Oh enggak, Bu. Kalau ayam ini juga pakai minyak babi, Bu. Waduh, kalau yang daging sapi ini pakai minyak babi juga, Bu. Waduh. Terus bapak ini nggak bisa makan tuh. Tiba-tiba ada satu daging di situ. Bu, kalau daging ini daging apa? Ibu bilang, itu daging babi, Pak. Pakai minyak apa? Minyak bimoli. Ya nggak apa-apa, jadi saya makan. Jadi mungkin polos. Nah saudara yang dikasih Tuhan, saya kembali kepada firman Tuhan supaya kita itu, sudah pertama jangan menyerah, kemudian sabar, kemudian bertindak hati-hati. Yang keempat ini saya senang saudara, setiap langkah kita diatur oleh Tuhan. Amin amin. Langkah, ada lagu, tiap langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya membimbingku. Di tengah ombak dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu ya Tuhan pimpin ke tempat tinggiku. Terus tinggal sekali nanti
aku tiba di rumah Bapa surga yang bahagia. Amin. Saudara percaya bahwa langkah kita diatur oleh Tuhan? Saudara, saya ini hanya transit beberapa hari di sini. Kemudian ada teman-teman saya itu mau ajak saya mancing. Kemudian Pak Handri bilang begini, bro, kita mancing di Pasir Putih. Saya tanya, ada hotel apa di situ? Dia katakan di situ ada Hotel Hyatt, ada Hilton. Padahal nggak ada, saudara. Jadi dia itu memang sengaja kerjain saya. Jadi saya datang, bayangkan saya itu terbang jauh-jauh. Sampai di Jakarta, nggak keluar airport, masih dalam airport langsung bawa ke Surabaya. Sampai Surabaya masih 4 jam lagi ke daerah Probolinggo sana. Nah waktu saya sampai, saudara, Hyatt nggak ada, Hilton nggak ada. Tapi anyway, waktu saya di sana, ketemu dengan Pak Amir lagi. Nah, Pak Amir inilah yang bilang, Pak, sudah di sini kenapa nggak memberkati gereja kita? Saya bilang, saya mau cuma datang ke gereja. Saya ada janjian sama teman saya di sini, mau ketemu, mau ngomong sesuatu, kemudian saya mau dengar firman saja. Tapi waktu dia ngomong itu kepada Pak Handri ngomong sama Pak Gembala, jadi akhirnya saya bisa melayani. Saya bilang, Tuhan, betul setiap langkah kita diatur oleh Tuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, tahukah saudara bahwa garis akhir kita di mana? Paulus bilang bahwa kita harus bertanding pada garis akhir. Dan mahkota kekekalan Tuhan akan berikan kepada kita. Makanya poin yang terakhir situ, jangan melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Berarti saudara beriman, saudara, mungkin engkau hari ini sedang keok seperti sudah nggak kuat. Tapi sabar, maju terus bersama dengan Tuhan. Tuhan masih bersertamu. Bapa di surga menyertai hidupmu. Terus bertanding. Jangan sampai engkau mundur. Engkau tinggalkan Tuhan, tinggalkan pelayanan, tinggalkan gereja. Saudara, itu bodoh banget. Karena apa? Besar upah yang menanti. Mungkin sebagai ayat terakhir kita buka bersama-sama. Ibrani 10 ayat 35. Dan saya mau berdoa untuk saudara. Ibrani 10 ayat 35. Sebentar ada perjamuan kudus. Saya mau berdoa supaya saudara bisa memiliki karakter Kristus. Mengerti cara kerja Kristus. Dan tahu rencana Tuhan dalam hidup kita. Ayo kita baca sama-sama dengan suara nyaring. 1, 2, 3. Sebab itu apa? Janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu. Karena apa? Besar upah yang menanti. Jangan pernah melepaskan, seperti pegang dengan iman. Jangan pernah melepaskan Yesus dalam hidup saudara. Terus ayat berikutnya, ayat 36 sama-sama. 2, 3. Sebab apa? Kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang... Jadi apa yang Tuhan sudah janjikan sesuai dengan rencana Tuhan, itu kita akan terima karena kita perlu ketekunan. Jadi dari awal jangan pernah lepas, kemudian terus sabar bertekun. Dan ayat yang berikut, ayat 37 sama-sama, sebab sedikit bahkan, dan ia akan datang, sudah akan ada tanpa menanggung kedatangannya, 38 sama-sama, terus, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Saudara yang dikasih Tuhan, you mundur, that's it. You mundur, neraka menanti hidup. Jadi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Terus percaya kepada Tuhan, apabila ia menundukkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Nah ini paling worst dalam hidup. Kalau Tuhan sudah tidak berkenan kepada kita. Tapi good news, ayat terakhir dikatakan, ayat 39 sama-sama kita baca. Kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa. Tapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Katakan amin. Saya tutup terakhir. Kita mungkin bisa menyerah. Ada good news, Tuhan kita tidak pernah menyerah kepada kita. Di Alkitab ada satu manusia yang namanya Musa. Tuhan bilang kepada Musa, aku memilih kamu untuk pergi memimpin umatku keluar dari Mesir. Kemudian ingat Musa bilang apa? Kalau orang Israel tanya namamu siapa? Tuhan bilang, aku adalah aku. Aku yang awal dan aku yang akhir.
I am that I am. Saudara, pada waktu Tuhan berkata seperti itu, apakah Musa langsung jalan? No. Tuhan gak menyerah dengan Musa. Kemudian Tuhan bilang Musa bilang, Tuhan, aku ini gak pandai bicara. Kemudian Tuhan bilang, apa yang di tongkatmu? Apa di tanganmu? Tongkat. Dia lepas jadi ular. Dia lari. Setelah dia lari, Tuhan bilang, pegang tongkatnya. Dia pegang, ularnya jadi tongkat lagi. Kemudian, apakah Musa langsung jalan? No. Tuhan gak pernah menyerah dengan manusia. Tuhan bilang, Musa, coba tanganmu masukin dalam jubah. Setelah dia masuk jubah, dia jadi kusta. Mau masukin lagi. Dia masukin, keluar, sudah sembuh. Jadi Tuhan perlihatkan siapa dirinya kepada manusia. Pertanyaannya, apa Musa langsung jalan? No. Kemudian, dia bilang, Tuhan, aku nggak bisa pandai bicara. Tuhan bilang, Musa, yang kasih lidah siapa? Yang kasih mulut siapa? Dia katakan, ya engkau Tuhan. Pertanyaannya, apakah Musa langsung jalan? Tidak, saudara. Tuhan tidak pernah menyerah dengan kita. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, saya mau kasih pengertian di sini bahwa kalau Dia Tuhan yang begitu sayang sama kita, yang tidak pernah menyerah dengan kita, makanya kita juga jangan pernah menyerah. Katakan amin. Saya mau berdoa hari ini supaya masuk perjamuan kudus. Pada waktu engkau roti dan anggur engkau pegang. Kalau engkau sakit, minta dalam nama Yesus. Engkau yang sakit disembuhkan. Amin, amin, amin. Mari berdiri bersama-sama.